Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifudin Muhammad Wahib dan selamat datang di rubrik pengalamanku. Jadi di rubrik ini kita akan membahas tentang pengalaman saya sendiri, entah itu pengalaman menyakitkan, menyedihkan, membanggakan, dan lain-lain. Dan saat ini saya akan membahas tentang pengalaman yang membuat saya marah. Apakah itu? Simak terus videonya. Jadi ini berawal ketika teman saya bermain medsos. Lalu teman saya itu menemukan sebuah komentar yang dia rasa itu meresahkan. Dan dia mengirimkan komentar itu kepada saya. Jadi komentarnya seperti ini. Kok sholat di Indo 5 kali? Padahal di Quran ditulis 3 kali. Artinya hampir seluruh muslim di Indo gak percaya Quran atau gak taat perintah Allah. Dan ini diungkapkan muslim luar negeri, dan dalam negeri ada yang bisa jawab kenapa begitu di Indo? Saya rasa orang muslim di luar negeri juga sholatnya 5 kali. Yang sholat 3 kali cuma aliran-aliran yang begitu. Dan pada awalnya itu saya itu merasa bahwa wah ini dia pasti orang awam. Saya lihat balasan di komentar itu kan sudah banyak. Jadi saya amat lah, udah ada yang ngurus, udah ada yang ngasih tahu gitu. Terus si temanku ini dia nyuruh aku sedikit maksa gitu buat aku lihat komentarnya. Dan dia ngirim tautan ke postingan tersebut. Komentar ini itu jadi komen. Jadi nemuinnya kan mudah. Lalu akhirnya ya udahlah, coba dicek. Emang ada apanya? Ya udah cuman mau ngecek gitu. Ternyata bawah komentar itu ada perdebatan. Dan salah satu argumen yang bikin saya naik darah adalah ini. Oke, gue tanya ulang ya. Mengapa Muhammad ya ini maksudnya, menikahi anak 6 tahun? Mengapa Muhammad membuat mabuk ayah dari Khadijah agar bisa mendekati Khadijah? Mengapa Muhammad berbohong pada ayah Khadijah bahwa ayah dari Khadijah telah menikahkan Muhammad dengan Khadijah? Mengapa Muhammad bermain mata dengan istri anak angkatnya Umar? Mengapa Muhammad berbohong pada Umar anak angkatnya kalau ia tidak datang dan bermain mata dengan istri dari Umar? Mengapa Muhammad mengatakan bila ia istrimu siapapun itu, maka kau harus menceraikannya karena Muhammad terangsang? Hei, kenapa dalam Islam dikatakan wanita punya sperma? Mengapa dikatakan tulang ekor manusia tidak akan pernah hancur di dunia? Lalu bagaimana orang yang mati terbakar atau dikemukakan itu apa? Ada yang bisa bantu jawab di kolom komentar mungkin? Mengapa poligami hanya diizinkan pada laki-laki sementara perempuan tidak boleh poligami? Mengapa suami boleh berbohong pada istrinya sedangkan istrinya tidak boleh? Mengapa laki-laki boleh menikahi wanita hanya dalam sehari sementara wanita tidak boleh? Lebih banyak hoaxnya daripada faktanya. Oke, saya akan jawab pertanyaan Anda JG Photoshop. Oke, gue tanya ulang aja ya. Mengapa Muhammad ini dia nulis nama Nabi Muhammad SAW, itu dia aja masih salah nulisnya. Gimana dia tahu tentang Islam? Ya by the way, akunnya JG Photoshop itu seperti gini ya. Kayaknya dia bukan Islam. Kayaknya dia orang Kristen. Jonathan M. Bukan nama Islam kan? Dan dia sesok tahu itu, coba bayangin. Mengapa Muhammad menikahi anak 6 tahun? Karena yang kita percaya, yang kami percaya, umat muslim percayai, itu adalah ilham dari Allah. Jadi dari yang saya tahu dari guru-guru saya, itu Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah pada 6 tahun karena Nabi Muhammad bermimpi diperlihatkan sebuah foto Aisyah. Di dalam mimpinya itu, dan dia bermimpi itu sampai 3 kali,
Dan ternyata tafsirnya adalah dia disuruh menikahi Aisyah yang masih waktu itu umur 6 tahun. Ya pasti aneh gitu kan. Makanya Nabi Muhammad pertama kali kaget. Dan yang saya tahu dari guru saya, Nabi Muhammad dan Aisyah menikah pada umur 6 tahun Aisyahnya. Tapi mereka baru berumah tangga setelah Aisyah umur 9 tahun. Pada masa itu umur 9 tahun bukanlah umur anak kecil bagi wanita di Arab. Jadi Nabi Muhammad nggak menikahi anak-anak tuh nggak salah sih, tapi berumah tangga ketika Aisyah umur 9 tahun. Jadi 6 tahun tuh ya nikah, tapi Siti Aisyah tetap di rumahnya Abu Bakar. Oke, lanjut. Maka mengapa Muhammad membuat mabuk ayah dari Khadijah? Kalian pernah dengar info ini? Dari mana? Tulis di kolom komentar. Pernahkah? Nggak pernah. Selama aku belajar sejarah bahkan aku nggak pernah nemu Nabi Muhammad membuat mabuk ayah dari Khadijah. Enggak. Mengapa Muhammad membuat mabuk ayah dari Khadijah agar bisa mendekati Khadijah? Ini tidak valid. Mengapa Muhammad berbohong pada ayah Khadijah bahwa ayah dari Khadijah telah menikahkan Muhammad dengan Khadijah? Enggak. Ini juga informasinya tidak valid. Selama aku belajar sejarah nggak ada kayak ginian. Sejarah yang kami pelajari, orang Islam pelajari, adalah waktu itu Nabi Muhammad menjadi salah satu armada dagangnya Siti Khadijah. Dan bersama Nabi Muhammad, dagangan Siti Khadijah laku keras. Lalu Siti Khadijah tertarik sama Nabi Muhammad. Bukan karena bikin mabuk, bukan karena bohong, enggak ada. Mengapa Muhammad bermain mata dengan istri anak angkatnya Umar? Nggak ada. Pelajaran sejarah nggak ada. Informasi ini juga nggak valid. Oke, lanjut. Mengapa Muhammad berbohong pada Umar, anak angkatnya, kalau ia tidak datang dan bermain mata dengan istri dari Umar? Ini juga nggak valid. Ini fitnah yang kejam terhadap Nabi kita. Mengapa Muhammad mengatakan bila ia istrimu siapapun itu maka kau harus menceraikannya karena Muhammad terangsang? Hei, nggak pernah. Muhammad nggak pernah ngomong dia merasa terangsang dengan istrinya Khalifah Umar. Nggak pernah. Mengapa dalam Islam dikatakan jika wanita punya sperma? Setahu saya ya, masalah sperma ini, zaman dulu nggak ada orang ngomong ini adalah sperma. Dulu Nabi Muhammad menyebutnya dengan air mani. Mengapa Islam mengatakan wanita punya sperma itu nggak ada? Perempuan memiliki air mani, yaps, mereka punya. Dilansir dari Alo Dokter, untuk membedakan secara langsung antara cairan dan kadang cukup sulit, terutama karena cairan yang bisa berubah tekstur dan warnanya secara umum berwarna putih, kental, dan tidak bisa dan lain-lain. Jadi punya, dengan catatan bukan sperma, bukan mani, beda. Pasti si JG Photoshop itu tahu itu dari hadis ini kan. Suatu ketika aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, kemudian datanglah seorang pendeta Yahudi, lalu ia pun berkata, aku datang untuk bertanya kepada Anda tentang anak. Jawab Rasulullah SAW, mani laki-laki berwarna putih, mani perempuan berwarna kuning, mani, bukan sperma. Zaman dulu nggak ada kata-kata sperma, itu zaman dulu belum ditemukan. Oke? Lalu selanjutnya dia bertanya, mengapa dikatakan tulang ekor manusia tidak akan pernah hancur di dunia? Lalu bagaimana dengan orang yang mati terbakar atau dikemukakan? Sampai sekarang aku masih belum tahu ya dikemukakan itu apa. Dilansir dari dream.co.id, berdasarkan hasil penelitian Dr. Othman Al-Jilani, Profesor bidang histologi dan patologi Sana'a University, bersama Syekh Abdul Majid,
menunjukkan sel-sel jaringan tulang ekor tidak pernah berubah meski dibakar dalam suhu tinggi. Penelitian pada Ramadan 1423 Hijriah atau November 2002 itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Nabi. Gimana? Kita lanjut. Mengapa poligami hanya diizinkan pada laki-laki sementara perempuan tidak boleh poligami? Secara biologi, seorang pria lebih mudah melakukan tugasnya sebagai suami meskipun mempunyai beberapa istri. Apabila wanita yang memiliki beberapa suami, maka tidak mungkin ia bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa perubahan perilaku dan psikologis wanita, seperti siklus haid. Kemudian apabila seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dan ketika sang istri hamil dan memiliki anak, maka anak itu akan sulit diidentifikasikan siapa ayahnya. Dalam hal ini hanya ibulah yang dapat diidentifikasi. Padahal Islam sangat memperhatikan identifikasi kedua orang tua, baik ibu atau ayahnya. Was. Mengapa suami boleh berbohong pada istrinya sedangkan istrinya tidak boleh? Jadi begini, bohongnya itu dalam konsep apa? Suami boleh berbohong terhadap istri jika tujuannya baik, melanggengkan hubungan. Sedangkan yang dilarang dalam Islam adalah berbohong dengan tujuan jelek. Mau siapapun itu, suami, istri, ayah, ibu, kakek, raja, pengemis, pemain Mobile Legends, pemain PUBG, ibu, K-popers, gamers, anak meme, semuanya dilarang dalam berbohong untuk hal buruk. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang bertikai, kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik. Hadis muttafaqun alaih. Di riwayatnya Imam Muslim ada tambahan, dan aku, Ummu Kulsum, tidak mendengar bahwa beliau memberikan rukhsah atau keringanan dari dusta yang dikatakan manusia kecuali dalam perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan seorang suami pada istrinya dan pembicaraan istri pada suaminya. Dengerin. Mengapa laki-laki boleh menikahi wanita hanya dalam sehari sementara perempuan tidak boleh? Ini pendapat saya sendiri. Seorang laki-laki dan perempuan, kenapa mereka bisa berpisah? Kenapa mereka bisa cerai? Karena mereka nggak cocok, nggak direstui, dan lain-lain. Lalu seorang laki-laki itu biasanya melihat ke depan. Ya nggak apa-apa, wis kadung nggak, gitulah istilahnya. Kalau perempuan tuh kadang sedih. Dan jika Anda bertanya apakah itu adil, menurut saya adil. Kenapa? Karena dalam Islam jika kalian menikah terus habis itu langsung cerai, itu laki-laki itu tetap membayar setengah maharnya. Dan kalau mereka belum nikah, baru mau nikah udah batal, itu laki-laki itu harus memberikan uang sebagai penghibur wanitanya gitu loh. Ya jadi gitu saja. Oke, sekian. Oke, terima kasih. Saya Syarifudin Muhammad Wahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.